terus berjuang mencari keadilan buat Aiki. Karena keterangan itu pasti bohong, Mbak. Saya menolak, hanya saya takut, tertekan, tidak tahu cara memberhentikannya seperti apa. Terpaksa. Bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa. Saya boleh kamu disiksa. Di situ Pak, cuma bisa sampai takut kena apa? Dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal, sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum. Kematian ini bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Sebelum saya buka Rakyat Bersuara ini, saya ingin bercerita sedikit bahwa tadi di sidang peninjauan kembali Sakatatal, tayangan Rakyat Bersuara diputar di pengadilan. Dan kami bangga, ya, terlepas dari pro dan kontra, bahwa tayangan Rakyat Bersuara iNews TV berdampak bagi penegakan hukum di negeri ini. Selamat untuk tim Rakyat Bersuara. Tentu kita tidak akan berhenti. Sesuai dengan namanya, kita akan tetap terus bersuara untuk penegakan hukum negeri ini, untuk kewarasan negeri ini, dan untuk perbaikan negeri ini. Tidak ada kata pantang menyerah, tidak ada kata mundur, dan tidak ada kata takut bagi kami. Kami akan terus mengatakan kebenaran, terlepas dari pro dan kontra apapun, sepahit apapun. Karena kami punya prinsip, katakan kebenaran, kendati itu pahit. Dalam waktu singkat, Bu, datang kejutan terbaru. Ya. Ada Ibtu Rudiana yang akhirnya bersuara, yang menyatakan siap berjuang demi kebenaran atas kasus kematian putranya. Di sisi lain, terbaru pula dua teman Vina, Mega, dan Widi. Tadi kita lihat sama-sama di persidangan PK Sakatatal, yang memberi pengakuan ia konon adalah saksi fakta di malam kejadian perkara itu. 10 bukti baru kasus Saka disodorkan hingga muncul kesimpulan kasus Vina bukanlah pembunuhan, melainkan kecelakaan. Benarkah itu semua? Bagaimana faktanya? Apa data-datanya? Tentu ini akan kita bahas hari ini dan mungkin nanti selama beberapa hari ke depan atau mungkin beberapa pekan ke depan. Hingga muncul kesimpulan tadi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya undang ke panggung Rakyat Bersuara yang nanti masih di jalan ini, pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Bung Tony masih di jalan. Selanjutnya saya hadirkan di panggung Rakyat Bersuara Ibu Elsa Syarif, pengacara Ibtu Rudiana, serta Aep, salah satu saksi fakta kasus Vina dan Eki. Ibu, selamat malam, sehat selalu. Silakan. Di sebelah sini, Ibu. Ini pengacara senior yang luar biasa. Ibu tetap semangat ya, Bu ya? Luar biasa. Boleh pakai mikrofon, Bu. Bu Elsa? Ya. Bu Elsa luar biasa ini.
Senior betul, saya tahu waktu Ibu sebelum reformasi, waktu itu pengacara Pak Harto kalau tidak salah, betul ya? Dan sampai sekarang Ibu masih tetap eksis, nggak beda-beda jauh Bu dengan 30 tahun lalu, betul ya? 30 tahun lalu? Ya. Dan luar biasa, masih tetap lantang untuk menyuarakan kebenaran yang Ibu yakini. Insya Allah, amin. Oke. Silakan. Insya Allah, amin. Alhamdulillah ya, masih diberi kesehatan. Lebih keras lagi Bu, boleh? Ya, sudah. Lebih keras lagi. Insya Allah, amin. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibu tetap akan terus sampai kapanpun, sampai Tuhan nanti kemudian menyatakan selesai, baru itu kemudian menjadi titik akhir. Tapi sebelum itu Ibu akan terus berjuang. Ya, harus di pihak kebenaran dan keadilan. Dan langsung ya, datang dari Cirebon, saya panggilkan Bapak Suroto, saksi yang menolong Vina Eki pertama kali bersama sang pengacara, Bung Rasman Arif Nasution. Boleh sebelah sini, Pak. Sebelah sini. Pak Suroto sebelah sini. Sebelah sini. Oh ya, boleh. Bung Rasman, makasih. Saya mau tanya dulu nih sebelum ke Pak Suroto, Pak Suroto ya. Pak Suroto adalah orang yang pertama kali menemukan Vina dan Eki di jembatan tersebut. Betul, Om Rasman. Betul. Betul. Dan Pak Suroto meyakini bahwa itu pertama kali. Ada orang lain waktu itu, Pak? Setelah saya muncul jadi saksi pertama, ada lagi lah saksi-saksi yang bilangnya juga menemukan juga. Dan tidak ada orang lain pada saat pertama kali titik pertama Bapak datang? Waktu pertama saya datang itu kurang lebih ada 15 atau 10 orang, itu pengguna jalan. Pengguna jalan, oke. Pengguna jalan. Dan Melihat, nggak tahu sekarang kemana? Mereka nggak tahu tuh? nggak tahu kemana mereka. Oke. Sekitar 10-15 orang pengguna jalan. Betul. Dan Pak Bapak waktu itu menemukan Vina masih hidup, Eki sudah kemungkinan meninggal pada waktu itu. Betul sekali. Boleh ceritakan sedikit Pak, waktu itu Eki Bapak tahu sudah kemungkinan besar meninggal dari mana? Karena saya pertama datang ke situ, yang saya tuju yang laki. Karena? Karena paling bawah korban itu laki. Depannya kurang lebih setahu ingat saya dulu, Ya. itu 2 meteran. Oke. Jaraknya 2 meter antara laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Saya panggil, Dek, tidak ada jawaban. Ini ke yang laki ya? Yang laki. Oke. Langsung waktu itu kan dia tertelungkup menghadap ke pembatas jalan. Ya. Saya, kalau orang Jawa bilang, saya lumah. Ya, Apa itu? Saya gulingin. Oke. Saya gulingin karena dia miring tertelungkup gitu. Dan benar dia sudah tidak bergerak lagi. Kondisi mata waktu itu terbuka? Penuh darah. Penuh darah, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kalau yang perempuan waktu itu Bapak lihat? Perempuan itu merintih. Boleh Bapak? Aduh, tolong. Oh, aduh. masih jelas merintihnya ya? Masih. Aduh, tolong. Nah, aduh, Berapa tolong. kali ngomong seperti itu? Seterusnya. Aduh, tolong, Ya. aduh, tolong, Iya. aduh, tolong, terus Iya. berulang-ulang. Betul. Apa yang Bapak sampaikan waktu itu? Sabar ya Dek, sabar. Sebentar lagi mobil patroli ranger datang. Polisi maksudnya? Betul. Bilang apa waktu itu Vina? Nggak bilang apa-apa. Cuma aduh tolong, minta Ya. tolong apa misalnya, minta dibawakan apa misalnya atau Enggak. sesuatu, Enggak. atau mengatakan tolong sampaikan ini misalnya, nggak ada. Enggak. Hanya 2 kata itu, aduh, Betul, dan aduh tolong. Betul. Sampai kapan itu? Berapa lama? Sampai dievakuasi ke mobil aja. Oke. Ke mobil ranger polisi. Baik. Berapa lama tuh jarak dari Bapak ketemu sampai dievakuasi ke mobil polisi? Jarak Waktunya? Kira-kira berapa lama? waktu apa itu, Pak? Bapak ketemu, menemukan pertama kali, mendengar Vina waktu itu ngomong aduh tolong sampai dibawa ke mobil polisi, ranger polisi itu, di baknya ya. Berapa lama kira-kira waktunya? Nggak lama. Kurang lebih ya mobil datang ya. Mobil ranger datang maksudnya. Ya. Kurang lebih ya 15 menitan. Dari Bapak pertemu pertama kali sampai dibawa ke mobil ranger 15 menitan. Betul. Lumayan lama Pak itu kalau dalam keadaan sekarat. Betul, ya betul. Oke, baik, terima kasih. Dan langsung dari PN Cirebon ada tim pembela Saka Farhad Abbas dan juga Bung Krisna Murti, nanti kami akan panggilkan. Selamat malam Bung Farhad. Lalu serta kedua kawan Vina yang tadi baru saja berada di pengadilan PK Saka Tatal
yang menceritakan saksi fakta. Nanti saya akan tunjukkan kepada mereka, karena saya juga punya visual-visual yang eksklusif yang saya akan tunjukkan pada mereka, dan saya akan tanyakan pada mereka. Widya Sari serta Mega Lestari bersama sang pengacara Bung Mukhtar Effendi. Selamat malam Bung Farhat, Bung Mukhtar, Widya dan Mega. Selamat malam. Luar biasa ini, seharian di sidang dan sekarang di Rakyat Bersuara. Terima kasih banyak atas kesediaannya Pak Mukhtar, Widya dan Mega. Baik. Saya ingin pertama kali nanti ke Widya dan Mega, tapi sebelumnya kita simak dulu informasi yang satu ini. Setelah begitu lama dinanti, ayah almarhum Muhammad Rizky atau Eki, yakni Ibtu Rudiana, akhirnya muncul ke publik dan bersuara. Ibtu Rudiana menyatakan akan terus berjuang mencari keadilan atas kematian Eki. Terus berjuang mencari keadilan buat Eki. Tenang di sana ya. Tenang di sana. Sementara itu, sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal, masih berlanjut di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Cabut dulu. Anda nanti akan mempertimbangkan adalah Mahkamah Agung. Semua yang terjadi dalam persidangan tetap akan dicatat dalam ini dosen Bu. Dosen. 5 saksi fakta dihadirkan tim pembela Saka. Karena keterangan itu pasti bohong, Mbak. Saya menolak, hanya saya takut, tertekan, tidak tahu cara memberhentikannya seperti apa. Bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa, lihat saya boleh. Kamu lihat disiksa. Disiksa Pak, semuanya bisa. Namanya rambut juga dibakar Pak. Tim hukum Saka Tatal menunjukkan 10 novum atau bukti baru. Kematian ini bukan karena pembunuhan atau pemerkosaan, tapi murni karena kecelakaan sesuai dengan olah TKP pertama. Namun, Jaksa Pengadilan Negeri Cirebon selaku termohon menyatakan novum foto Vina dan Eki di TKP serta Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon sebagaimana disebut kuasa hukum Saka bukanlah bukti baru. Dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Melalui sejumlah bukti dan saksi, mampukah tim pembela Saka Tatal membuktikan kasus kematian Vina dan Eki akibat kecelakaan bukan pembunuhan sebagaimana yang tim pembela Saka yakini? Ya, saya persilakan Bung Tony RM ya, baru hadir di sini. Dari Cirebon tadi Bung Tony ya? Ya. Oke, terima kasih. Nanti saya akan ke Bung Tony. Tapi sebelumnya saya ingin ke Mega dan Widi bersama Pak Mukhtar di sana. Bung Mukhtar? Ya. Bisa mendengar saya ya? Mega dan Widi. Iya, ini seperti ada feedback ini. Mungkin ada TV dikecilkan di sana. Oke. Ada 2. Baik. Ini masih audionya masih udah oke? Bisa cek lagi coba? TV-nya mungkin dimatikan dulu nggak apa-apa. Ya, TV-nya dimatikan dulu. Karena feedback itu. TV-nya dimatikan dulu. Halo? Iya. Halo? Pak Mukhtar bisa menjelas mendengar saya? Pak Mukhtar? Iya, Pak Mukhtar audionya nggak masuk ini. Nanti saya ke Bung Farhat dulu kalau gitu deh. Bung Farhat, ya sambil perbaiki nanti ke Pak Mukhtar dan Mega dan Widi. Bung Farhat, ada 2 tadi yang menjadi perhatian saya. Pertama adalah soal pembalut ya, yang digunakan oleh Vina. Yang kemudian kedua ya, dan poin kedua adalah soal Mega dan Widi menelpon pada pukul 10 malam. Padahal di putusan pukul 9 malam sudah terjadi penganiayaan. Bung Farhat? Iya, ini sedang di kereta Bung Farhat. Jelas mendengar saya? Iya, saya dengar. Iya. Bisa Anda jelaskan soal 2 hal tersebut Bung Farhat? Selamat malam Bang Aiman. Iya, pembalut dan waktu Vina atau Mega dan Widi tadi menelpon Vina pada pukul 10 malam. Padahal di putusan jam 9 malam sudah dilakukan penganiayaan. Seperti itu. Seperti apa yang kemudian disampaikan tadi? Ya, kalau kami lihat
keterangan dua saksi Mega dan Widi ini merupakan satu temuan baru bagi tim kami, yang mana pertama, Mega mengaku bahwa pada saat itu almarhum Vina sedang berhalangan menstruasi, bahkan meminjam uang untuk membeli pembalut wanita. Kemudian ada kotoran berupa bekas darah yang dicuci oleh Mega pada hari itu. Semakin meyakinkan kami bahwa kesimpulan pendarahan aktif itu adalah menstruasi. Sebentar. Itu kan maksudnya setelah kecelakaan, mohon maaf, pakaian dalamnya dicuci oleh Mega dan Widi. Mega atau Widi tadi disebutkan? Bukan, satu malam sebelumnya Vina nginap di rumahnya. Oke, sebelumnya. Yang menyatakan bahwa Vina pada waktu itu sedang berhalangan atau menstruasi. Iya. Dua hal tadi, karena mencuci pakaian dalam, dan kedua meminta membelikan pembalut. Apa yang bisa Anda tarik kesimpulan dari situ, Bung Farhad? Artinya, ketika mayat ditemukan, kemudian, Vina waktu ditemukan bukan dalam keadaan meninggal. Betul. Dan pada jam tersebut, si Mega dan Widi menelpon, ada yang mengangkat telepon yang mengaku dari kepolisian dan mengatakan bahwa terjadi kecelakaan. Kemudian saudari Vina dibawa ke rumah sakit Sunan Gunung Jati. Jadi kami tanyakan, apakah Anda yakin ini satu pembunuhan atau pemerkosaan? Tidak. Mereka yakin adalah sebuah kecelakaan lalu lintas. Oke, baik. Anda mau mengatakan begini, kalau sedang berhalangan maka tidak mungkin itu perkosaan atau gimana? Dalam hasil visum pertama itu kan ada pendarahan aktif yang kita baik. Di dalam kemaluan Vina, betul. Ya. Pendarahan aktif ini kan tidak dijelaskan itu darah akibat goresan atau maksudnya benda tumpul. Iya. Artinya kalau pada saat itu Vina itu berhalangan, tidak mungkin dalam waktu 12 menit sempat diperkosa oleh 11 laki-laki. Kemudian pemerkosanya datang lagi, memasukkan lagi celana dalamnya dan ada pembalut tersebut. Kemudian pemerkosa macam apa yang begitu baik melakukan hal itu gitu. Ya, kami punya visual ya eksklusif ini yang kami dapatkan, yakni pada saat Vina sesaat ya di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Ini kami blur ya. Ini Vina, ini yang di blur Vina ini menggunakan hanya dengan pakaian dalam ya. Memang saya sempat melihat ya sebelum ini di blur ya, karena diterima oleh kami, tim kami ini tanpa blur, itu memang seperti ada pembalut di pakaian dalamnya. Dan ini yang Anda katakan bahwa ada pembalut dan kemudian juga menggunakan pakaian dalam dengan rapih begitu ya. Maka kecil kemungkinan ketika ada perkosaan di sana, masa dipakein celana lagi begitu, Bung Farhad maksudnya? Betul. Oke. Dan tadi juga terbukti di persidangan bahwa baju yang digunakan yang kita jadikan hukum tersebut sama dengan baju yang digunakan oleh Vina terakhir mereka bertemu. Apa artinya kalau baju itu sama dengan terakhir mereka bertemu? Artinya peran kesaksian mereka sulit untuk diragukan. Oke, baik. Dan itu bisa dan kedua, gambar tersebut walaupun jaksa menolak itu sebagai novum, tapi oleh beberapa orang saksi diantaranya Widi, Mega, dan Mokhtar Effendi, mereka mengakui bahwa itulah foto yang mereka lihat. Tidak ada luka tusuk, berbeda dengan hasil forensik maupun otopsi. Dengan keterangan ketika Rudiana membuat laporan kepolisian dengan menyebutnya ada luka tusukan dengan samurai dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada satupun barang bukti yang diajukan oleh penyidik, terutama di pra-peradilan gitu. Hanya ada satu saksi saja gitu. Jadi mana mungkin pembunuhan, pemerkosaan sesadis ini dapat dilakukan dan terbukti kalau dengan bukti-bukti yang sangat minim, hanya mengejar pengakuan tersangka tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya. Tanpa didukung tes DNA terhadap sperma, tidak adanya sidik jari, tidak ada ya
keterangan apa lainnya yang ada kaitan dengan penyesuaian pada scientific crime investigation. Baik. Secara ilmiah. Sepintas tentu apa yang Anda sampaikan masuk akal, tapi nanti kami akan coba uji di sini juga bagaimana kemudian data-data dari Bu Elsa, Bung Rasman, dan Pak Suroto juga yang ada hadir di sini. Tapi sebelumnya saya ingin ke Mega dan Widi, ada Pak Muhtar di sana, Bung Muhtar. Selamat malam, Mega dan... Selamat malam, Bang Aiman. Iya, saya mau ke Mbak Mega dan Mbak Widi. Bisa saya bicara sebentar? Boleh. Silakan. Saya tertarik tadi soal pembalut ya. Jadi ke siapa Vina itu meminta belikan pembalut, meminjam uang? Sama saya, Pak Didi. Oh, gimana waktu itu ngomongnya dan apa kaitannya waktu itu? Seperti apa? Coba bisa digambarkan, Mbak Widi. Oh, dia bilangnya begini, Wid, kamu ada uang nggak? Pinjam dulu 50.000. Pinjam berapa? Wid, kamu ada uang nggak? Pinjam dulu 50.000. 50.000, oke, untuk beli pembalut ya? Untuk beli mie instan dan pembalut. Oh, mie instan dan pembalut. Terus dikasih waktu itu? Ya, dikasih. Kasih. Tanpa Anda tanya apapun dikasih itu ya waktu itu ya. Itu di hari di mana ia ditemukan tewas. Ya. Jam berapa itu? Kalau yang pinjam uang kalau itu sekitar kurang lebih jam 3. Jam 3 sore? Ya. Jam 3 sore, oke. Setelah itu Anda kasih, lalu kemudian Vina kemana? Vina mau saya tolong kepada untuk mengantarkan dan minta uang kepada kakaknya. Oke, ini eksklusif pertama kali nih pemirsa ya, karena ini belum pernah diwawancara dimanapun. Jadi pada waktu itu diberikan, Vina nggak lama langsung pergi waktu itu? Ya, langsung ke warung dulu, beli pembalut sama beli mie instan dua. Oke, dan itu adalah pertemuan terakhir fisik antara Mbak Widi dengan Vina? Oh, belum. Oh, belum. Habis itu keluar, terus kembali lagi? Ya. Jam berapa kembali lagi? Nggak lama sih, cuma keluar aja. Nggak lama. Jam berapa pertemuan terakhir dengan Vina, Widi? Kalau aku kurang lebih jam 10 maghrib. Sebelum maghrib, oke, mungkin sekitar 5:30 lah ya, kurang lebih ya. Ya. Apa yang disampaikan Vina pada saat itu, pada waktu sebelum mau pergi, sebelum mau berpisah? Saya mau jalan dengan Eki misalnya atau seperti apa? Oh enggak sih, cuma mau pergi sama si Eki aja sudah. Bilang apa? Mohon maaf, saya kurang jelas. Hanya ingin bermain dengan Eki aja. Hanya mau jalan dengan Eki? Ya. Oke, hanya ingin bermain dengan Eki. Kemana, arahnya kemana, untuk apa, misalnya makan atau apa, nggak cerita? Nggak, ini nggak ada. Dan tidak ada cerita apapun ya, soal Eki misalnya dan lain sebagainya? Ya. Tidak ada, baik. Pernah cerita misalnya, saya harus sampaikan, misalnya ada hal yang memang khusus dengan Eki misalnya, sesuatu misalnya, pernah bercerita, Vina? Enggak. Enggak pernah, oke, baik. Ke Mega juga tidak pernah ya? Ada yang pernah cerita khusus misalnya mungkin yang berkesan antara hubungan Vina dan Eki misalnya? Enggak pernah. Enggak pernah juga, oke, baik. Lalu saya mendengar tadi di dalam sidang PK, pukul 10 masih teleponan dengan Vina, betul? Ya. Pukul 10 pada saat malam kejadian di mana ditemukan ia tewas? Ya. Oke, jam Anda ingat ya, 22.05 kalau tidak salah Anda sebutkan tadi di sidang. Iya. Siapa yang nelfon duluan siapa? Vina atau siapa? Oh ya, kalau itu sih belum, ini namanya belum telepon, baru aja. Audionya agak keresak-keresak, bisa diperbaiki. Mungkin lebih dekat lagi ke mikrofon. Jadi gimana? Siapa yang nelfon pada waktu itu? Vina atau Widi? Ini mikrofonnya di mana ya? Oh, di handphone, oke. Boleh lebih dekat dikit, Pak Muhtar, mungkin dipegang aja nggak apa-apa. Handphonenya dipegang, audionya dipegang. Iya. Audionya dipegang, didekatkan ke, jadi seolah-olah kayak jadi mikrofon gitu loh. Dipegang, dekatkan ke mulutnya Widi.
Iya, Widi coba cek lagi. Cek lagi. Halo? Iya, tadinya SMS dulu ngajak main. Oh, ngajak main. Jam 10 itu Vina ngajak main Widi. Iya, jadi ya SMS dulu ngajak main, kalau Widinya nggak mau sama aku sebalik, akunya nggak mau, nanti dimarahin sama pacar saya. Oke, ngajak main gimana? Masih ingat nggak cara ngomongnya seperti apa? Ini jam 10 malam di hari kejadian loh ya? Iya, dia hanya SMS mau ikut keluar enggak, begitu aja. Intinya ngajak main aja, Pak. Oke, terus Widi bilang apa waktu itu? Akunya nggak mau, nanti dimarahin sama pacar saya, begitu aja. Widi punya bukti jam 10 itu ada percakapan itu? Misalnya Gimana? apa? Itu teleponnya pakai apa waktu itu? Telepon biasa atau telepon WhatsApp atau apa? Kan 2016 sudah ada. Ada yang telepon biasa. Telepon biasa? Iya. Oke, baik. Hanya telepon ke Widi, bukan ke Mega? Hanya ke Widi aja ya? Iya, dikarenakan di situ Mega belum pulang main sih. Oke, itu pukul 22 lewat berapa? 5-an. Pukul 22, sekitar pukul 22 lewat 5, ajak main. Setelah itu kaget dong. Tiba-tiba di hari itu ditemukan meninggal. Jadi pas ngajak main itu selang berapa sih Pak? Jadi dalam hitungan detik dia langsung nelpon biasa aja. Gimana? Dari nelpon 22.05 itu, lalu? Nah dia yang nelpon, bukan nelpon Pak, yang 22 lewat 5 itu dia SMS mengajak Widi main. Widi nolak dikarenakan dibahas sama pacarnya Widi. Selang beberapa detik, terus dia nelpon biasa. Oke. Nah, di dalam percakapannya itu, seingatnya Widi, emang dia maksa mengajak main. Kalau kamu mau main, nanti dijemput sama aku sama Eki. Nanti kamu boncengnya sama temen Eki. Oke. Cuman aku udah nolak gitu aja, nggak mau. Baik, jadi itu SMS ya Anda katakan tadi ya. SMS itu Anda sempat simpan mungkin? Oh enggak, soalnya iya, soalnya waktu dulu dari HP sih sekarangnya ya. Iya, oke. Intinya bahwa awalnya SMS dulu, lalu telepon sekitar pukul 22 lewat 05. Baru kemudian tahu kalau Vina itu meninggal atau kecelakaan jam berapa? Seingatnya Widi sih jam 12 malam kurang. Oke, jadi kurang lebih sekitar 2 jam setelahnya dari itu ya. Kaget betul dong waktu itu Widi ya? Siapa yang nelfon waktu itu Widi? Kalau yang nelpon sih bilangnya hanya kecelakaan terus langsung dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, itu yang ngomong dari Polsek Talun. Polsek Talun, polisi berarti yang nelfon waktu itu ya? Polisi. Kenapa nelfon ke Widi? Karena mungkin telepon terakhir waktu itu ke Widi. Mungkin polisi cari call recordnya, riwayat teleponnya. Mungkin seperti itu? Gini Pak, bukan polisi yang nelpon Widi. Jadi Widi sama si Mega emang posisi udah ada di rumahnya Widi. Jadi terus berulang kali nelpon ke HP-nya Vina. Oh, Widi yang nelfon ke Wina? Iya. Kenapa mau nelfon waktu itu jam 12 kurang? Karena tahu berita. Dari mana? Dari banyak status Facebook, kalau nggak sama BBM. Oh, broadcast mungkin gitu ya, dari teman ke teman gitu ya? Iya, sama Oke, jadi sekitar 12 kurang, itu terima broadcast, terus Widi langsung telepon ke Vina. Yang angkat waktu itu adalah anggota Polsek Talun, betul ya? Iya. Oke, baru disampaikan waktu itu adalah ternyata Vina itu dibilang waktu itu kecelakaan. Iya. Oke, baik. Baik, oke. Nanti saya akan sampai ke Bung Muhtar ya. Setelah ini saya akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara dan sebelum kita break, kita minum kopi dulu.